Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan kenapa perangkat saya sulit connect ke jaringan yang ada di sekolah saya. Oke ya. Jadi pertanyaan ini mungkin sering juga didapatkan bukan hanya di sebuah jaringan yang ada di sekolah kita. Juga sering kita dapatkan ketika kita di rumah kita ya, jaringan wifi yang ada di rumah kita. Permasalahannya itu sebenarnya simpel saja. Contoh gambarnya seperti ini ya. Ini adalah perangkat-perangkat kita yang connect di satu jaringan internet atau access point ini ya, alat ini. Bayangkan jika satu alat ini harus melayani banyak perangkat, maka bisa diketahui perangkat tersebut tidak akan mampu ya, karena memang satu access point itu maksimal hanya bisa melayani 32 perangkat yang terhubung ke alat tersebut. Jadi gitu ya, itu perangkat yang umum. Oke, ada juga perangkat yang access point yang harga-harganya di atas ya, lebih mahal sampai 5-6 jutaan. Nah, itu baru bisa melayani sampai dengan 100 lebih pengguna itu ya. Nah, jadi kalau perangkat kita hanya perangkat yang biasa, jadi sudah pasti untuk melayani banyak klien seperti ini itu tidak akan bisa. Makanya kenapa sering terjadinya kadang bisa connect, kadang tidak. Ada juga bahasanya yang mengatakan bahwa siapa yang duluan connect ya, atau siapa yang duluan datang ke sekolah, maka HP-nya atau perangkatnya itu yang duluan bisa connect ke jaringan internet yang ada di sekolah. Jadi permasalahan itu bukan di jaringan yang lelet ya, bukan jumlah bandwidth yang kecil ya, tapi permasalahan ada pada alat ini. Terus kalau masih bingung, ibaratnya gini, seorang manusia mampu mengerjakan 3 pekerjaan yang berbeda sekaligus ya, itu. Tapi ketika Anda memberikan beban pekerjaan keempat kepada manusia tersebut, yang jelas salah satunya akan terbengkalai. Itu sama dengan alat ini, itu ya. Ketika maksimalnya hanya 30 perangkat ya, 30 itu paling ke bawah, nggak sampai 30 sudah mati-mati, pasti sudah putus, sekarang nyambung kan, putus sekarang nyambung. Itu ya, kita ambil satu perangkat ini maksimal hanya bisa melayani 20 perangkat ya, perangkat handphone kah, laptop kah gitu ya. Tapi ketika ada perangkat yang ke 21, 22, 23, 24, 25 itu dia connect ya, dia bisa connect, tapi tiba-tiba komputer yang lain tidak bisa connect. Nah, jadi seperti itu ya, ada yang terjadi namanya connect dan disconnect ya, jaringan tiba-tiba hilang. Yang tadinya signalnya full tiba-tiba langsung hilang. Nah, kalau sudah seperti itu tanda-tanda bahwa alat ini sudah mulai mengalami kerusakan gitu ya. Jadi sebenarnya permasalahannya bukan di jumlah bandwidth yang kurang ya. Bandwidth itu apa? Bandwidth itu yang Anda sewa, kecepatan jaringan internet Anda itu ya. Ada yang 50 Mbps, 100 Mbps ya. Jadi di sini perlu kita pahami, sebesar apapun jumlah bandwidth yang Anda sewa ya, mau 100 Mbps, mau 1 GB per second, berapapun itu, kalau media ya, media yang menerjemahkan kecepatan bandwidth tersebut terbatas, maka itu hanya sia-sia juga. 100 Mbps kecepatannya tidak akan bisa tersalurkan dengan baik ke perangkat-perangkat yang ada. Mengapa demikian? Karena jalurnya ini ya, jalurnya memiliki keterbatasan. Nah, itu ya, jadi bisa dipahami. Selanjutnya nanti ada beberapa topologi terapan yang saya sarankan untuk memaksimalkan sistem jaringan yang ada di sekolah Anda ya. Jadi sistem jaringan yang terapkan ini itu telah saya uji coba di beberapa sekolah dan instansi yang ada ya. Kita lanjut ke video selanjutnya. Oke,
Bismillah ya. Sekarang saya akan jelaskan tentang topologi terapan. Topologi terapan ini apa? Topologi yang saya sarankan untuk mencegah keluhan yang ada pada saat ini. Oke, di sini saya jelaskan satu persatu. Dimana dari modem ini ya, dari modem ini kita matikan fungsi akses pointnya. Jadi fungsi dari akses pointnya. Jadi alat ini tidak memancarkan gelombang elektromagnetik atau tidak memancarkan nama WiFi, ya. Jadi di sini hanya sebagai media yang menghubungkan, menerjemahkan ya data yang diantarkan melalui kabel fiber optik menjadi kabel LAN ya. Misalnya dia hanya jadi modem. Oke, kemudian dari modem tersebut kita turunkan ke sebuah router. Router ini saya jelaskan karena ini ada merupakan jantung ya, pusat yang mengatur semua struktur sistem jaringan yang akan kita terapkan ya. Jadi ada di router ini. Oke, saya lanjut jelaskan dulu. Di sini pada gambar ini mengapa saya terapkan menggunakan satu ruangan ya. Ini kayak ruang guru. Kita perhatikan dulu, ada ruang guru, dua ruang guru ini. Kita gunakan 3 buah akses point untuk melayani semua user yang ada di ruang guru. Di sini asumsinya ada 24 klien ya. Ada 24 komputer. Berarti ada 24 klien. Nah, mengapa 24 klien ini harus menggunakan 3 akses point ini? Ini ya, padahal ketika hanya menggunakan satu akses point saja sebenarnya sih bisa. Ya kan? Pemikiran kita mungkin seperti itu. Sekarang dari sisi teknisnya seperti ini. Satu orang tidak mungkin hanya memiliki satu perangkat. Jadi satu orang tidak mungkin hanya memiliki satu laptop, ya kan? Pasti satu orang itu memiliki satu laptop, handphone, ya kan? Kalau orang biasa mungkin handphonenya cuma satu, tapi kalau pejabat-pejabat kan tidak mungkin handphonenya satu, biasa sampai 3, 4, 5 ya. Oke, perangkatnya tidak mungkin cuma satu. Oke, jadi itu ya. Ini komponennya saja. Di sini bisa kita lihat akses point 1, akses point 2, dan akses point 5 yang melayani ruang guru itu memiliki nama WiFi yang sama atau SSID ya. SSID atau nama WiFi yang umum diketahui itu nama WiFi. Misalnya ruang aula, ya kan, WiFi ruang aula, WiFi sekolahku, seperti itu. Jadi 3 alat ini memiliki nama yang sama. Mengapa demikian? Agar ketika komputer satu connect misalnya ke akses point 1, maka ketika dia berpindah tempat, ya kan, atau ya ketika dia berpindah tempat, maka secara otomatis perangkat tersebut akan connect ke jaringan akses point yang terdekat dari dia. Itu keuntungannya. Yang kedua, ya, ketika banyak yang connect ke akses point 1 dan akses point 1 ini sudah istilahnya sampai ke limitnya, ya kan, limit maksimal connect-nya, klien yang bisa dia layani, maka secara otomatis perangkat yang lainnya itu akan dialihkan ke akses point yang lainnya, sehingga dari sistem ini ya, sistem backup seperti ini tidak ada lagi keluhan yang namanya susah connect atau tidak bisa connect. Kenapa? Karena sudah kita konfigurasikan secara otomatis. Ketika akses point 1 ini padat, maka dia akan pindah ke akses point yang lainnya. Dia secara otomatis. Itu untuk satu sisi ruangan ya, bagian ruang guru. Tuh. Terus kenapa kita lihat ke bawahnya di ruang aula, namanya juga ini sekolahku, nama WiFi-nya. Ini kan ada di lantai 2 ya, ruang aula ada di lantai 2. Nah, kenapa namanya tetap sekolahku juga? Jadi semua nama WiFi-nya sekolahku. Kenapa seperti itu? Ya pasti jadi pertanyaan kan. Oke, jadi nama WiFi-nya cukup satu. Apapun perangkatnya, perangkat yang ada di aula, ketika orang tersebut berada di aula, dia pindah ke ruang bawah, ke ruang guru, perangkatnya tetap bisa connect ke akses point yang di bawah. Jadi lebih fleksibel kemanapun dia berada, kemanapun dia pergi, jaringannya tidak hanya terbatas di ruang aula saja. Begitu juga ruang guru. Ketika guru sementara mengajar dan tiba-tiba rapat di ruang aula, tidak perlu lagi diskonekkan atau mengkonekkan lagi ke alat yang ada di ruang aula. Jadi lebih fleksibel. Itu ya, mau ke ruang mana saja, mau ke ruang kepala sekolah, ke ruang wakasek, mau ke ruang
manapun itu lebih fleksibel, karena secara otomatis perangkat Anda akan connect ke alat yang terdekat yang ada dari posisi Anda, gitu ya. Jadi ketika Anda di ruang guru, Anda mungkin akan connect ke access point 1, dan ketika Anda pindah ke ruang aula, Anda bisa saja connect ke access point 6, ya. Tetap jaringannya connect, jadi otomatis tidak perlu lagi kita pindah-pindah secara manual, tidak perlu lagi ada namanya wifi ruang aula, wifi ruang guru. Jadi ketika kita di ruang guru, connect di ruang guru, pas mau pindah ke aula, kita connect lagi dulu, manualkan lagi, connect di handphone kita, ruang aula, bikin capek, ya. Jadi sekarang sistemnya sudah secara otomatis, ya. Di sini bisa paham. Alangkah lebih baiknya peralatan digunakan peralatan sederhana seperti ini, namun diperbanyak nanti di sistem routingnya, di bagian router ini konfigurasinya itu yang kita atur, ya. Bisa dipahami, ya. Nah, ini dari sistem instalasi access point-nya, ya, sistem instalasi jaringan yang akan kita terapkan. Oke, nanti di video selanjutnya saya akan jelaskan sistem konektivitasnya seperti apa, sistem yang berjalan untuk melayani semua pelanggan-pelanggan ini seperti apa. Oke, kita lanjut di video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan membahas tentang sistem yang akan kita terapkan, atau sistem yang akan berjalan pada instalasi jaringan yang telah kita akan terapkan, ya. Oke, kita main di bagian routernya ini. Bisa diperhatikan di bagian routernya ini, ya. Dimana sistem konektivitas yang akan kita gunakan itu menggunakan sistem login. Sistem login itu apa? Sistem yang dimana setiap satu perangkat itu memiliki satu ID yang berbeda-beda. Jadi ketika satu perangkat memiliki misalnya username Egan, passwordnya 12345, perangkat yang satunya ketika mau connect, itu menggunakan user yang lainnya, gitu ya. Jadi misalnya bisa Anda gunakan nama guru dengan mata pelajarannya, misalnya username-nya Egan, passwordnya guru TKJ, seperti itu mungkin, ya kan. Jadi satu pegawai dia memiliki satu ID dan satu password sendiri. Oke, bisa juga kita set satu ID-nya untuk 6 perangkat misalnya, gitu ya. Jadi perangkat misalnya digunakan untuk laptopnya, ID-nya misalnya username-nya misalnya Egan, passwordnya 12345. Di handphone juga nanti saya gunakan begitu, nama Egan, password 12345. Jadi bisa connect bersamaan, gitu ya. Satu ID untuk 5 perangkat. Nah, itu jadi bisa kita terapkan seperti itu. Nah, dari sisi seperti ini, kita terapkan seperti ini, apakah nanti orang bisa akses jaringan kita? Ya, seperti ada pertanyaan, ini kan bukan hotel, ya. Jadi orang bisa bebas pakai. Oh, enggak seperti itu. Jadi jawabannya enggak seperti itu. Apabila ada orang luar yang pakai jaringan Anda, ya, menggunakan user dan password, itu Anda bisa ketahui bahwa siapa yang memberikan username dan password ke tetangga Anda misalnya, ya kan. Karena di sini akan ketahuan orang bisa akses internet, seorang pegawai tersebut bisa mengakses internet apabila ada hak akses yang diberikan oleh admin. Hak akses yang diberikan berupa username dan password sesuai nama dengan mata pelajarannya, gitu ya. Jadi akan ketahuan apabila ada tetangga Anda yang menggunakan username dan password dari oknum pegawai tersebut, sudah dipastikan username dan password itu yang memberikan adalah oknum tersebut. Nah, misalnya ada tetangga saya bisa gunakan internet saya tinggal lihat saja di sistem, di bagian router ini, ya, di sistem ini, kok user ini aktif 24 jam, sementara jam mengajar itu hanya dari jam 7 sampai jam 4 saja. Berarti ada kebocoran data, ada kebocoran username dan password. Jadi Anda tidak usah setengah mati cari siapa yang pakai, siapa yang kasih tahu. Yang jelas yang kasih tahu itu yang namanya on terus di router. Jadi ada sistem log namanya. Yaitu tidak bisa, ya kan, itu akan ketahuan. Jadi seperti itu, jaringan kita tetap aman, itu ya. Apabila terjadi kebocoran berarti ada orang dalam yang membocorkan, itu aja. Sistem
itu bisa dijebol apabila ada orang dalam, ada kerjasama dengan orang dalam. Itu aja. Oke ya, untuk keamanannya lebih aman seperti ini. Oke, sekarang saya akan membahas tentang dari sisi hak akses internet ke siswanya. Oke, dari semua sistem yang akan kita terapkan itu memang bisa kita kontrol ya. Ada permintaan bahwa yang menjadi ketakutan seorang tenaga pendidik itu apabila anak-anak mengakses internet, ya bebas mengakses internet, maka situs-situs yang dibuka itu di luar dari yang seharusnya. Itu kekhawatiran kita sebagai tenaga pendidik. Sekarang lebih mudahnya, apabila kita membatasi akses internet ke siswa kita, ya maksudnya kita tidak memberikan mereka akses internet juga. Nah, sementara sekolah kita itu bisa hidup dari siswa kita. Jadi bisa dipahami ya. Sekolah kita itu bisa beroperasi, kita itu bisa digaji negara karena adanya siswa. Ya, kita guru-guru yang bisa akses internet, ya, fasilitas yang kita dapatkan, komputer yang kita dapatkan, akses jaringan internet yang kita dapatkan itu tidak akan bisa kita bayar atau kita peroleh apabila tidak ada siswa di sekolah kita. Jadi alangkah egoisnya kita apabila siswa kita tidak berikan juga jaringan wifi ya, jaringan internet, akses internet. Karena kenapa? Karena itu dana itu bersumber dari adanya mereka. Ya, jadi dari adanya mereka maka kita bisa akses internet, ya, kerja kita jadi lebih enak karena semua kan anggaran turun dari mereka. Gitu ya. Untuk hal-hal seperti mereka mau akses situs-situs yang di luar dari jalur umum, ya kan? Situs-situs yang dilarang itu bisa kita cegah di sini ya. Situs-situs yang mereka ingin buka atau apa itu bisa kita kontrol di sini. Kita mau blokir semua itu bisa di sini. Apapun situs yang kita ingin blokir, game online juga kita mau blokir, semua bisa. Oke ya. Jadi semua bisa kita blokir, kita kontrol di sini. Itu. Nah, kembali lagi. Sekarang kota pulsa juga itu mudah didapatkan oleh siswa. Dengan harga 20.000 saja mereka bisa menggunakan paket data. Ya kan? Jadi untuk hal seperti itu kembali lagi ke edukasi kita sebagai guru kepada siswa kita. Bukan hanya membatasi hak akses mereka, tetapi kita juga harus memberikan edukasi kepada anak-anak kita tentang bahaya mengakses situs-situs yang di luar dari kewajaran. Ya, jadi untuk apa kita memblokir sistem jaringan yang ada sementara di luar untuk beli kuota saja itu murah. Jadi mereka bisa saja gunakan data pribadi mereka, ya, menggunakan pulsa data untuk mengakses hal-hal yang di luar dari kontrol kita. Itu ya. Jadi yang terpenting sini kita sebagai guru memberikan edukasi ke mereka tentang bahayanya situs-situs seperti itu. Ya, selain kita sudah blokir hal tersebut pada sistem jaringan yang akan kita berikan kepada siswa kita juga sudah memberikan bekal ke mereka tentang bahayanya mengakses situs-situs yang di luar dari kewajaran. Itu saja. Dan saya semua bisa dikontrol, ya. Oke, kita lanjut ya dari sisi maintenance-nya. Dari sisi maintenance-nya, semakin banyak akses point itu semakin baik. Mengapa demikian? Apabila terjadi kerusakan pada akses point 1 seperti ini ya, maka klien yang connect, yang awalnya connect di akses point 1, dia akan secara otomatis pindah ke akses point yang tidak padat penggunanya, gitu ya. Jadi kita cukup mengganti akses point 1 saja ini ketika terjadi kerusakan. Jadi tidak perlu mengganti akses point 5, 2, 3, 6, 4 ya, atau semua akses point yang ada. Cukup ganti satu akses point saja dari sisi maintenance-nya, ya kan? Beda yang tadi saya jelaskan bahwa apabila kita membeli alat yang harga 5-6 jutaan, sebuah akses point yang 5-6 jutaan, ketika dia rusak, ya, ketika dia rusak sekitar 1 tahunan dia rusak, berarti kita harus siapkan dana sebesar 6 jutaan lagi untuk membeli alat tersebut. Sementara kalau ini
dananya lebih efisien, ya kan? Penggunaan lebih dari 1 tahun. Ketika rusak, dana maintenance-nya itu lebih kecil. Itu aja. Jadi cukup diganti yang rusak saja, tanpa mengganggu sistem instalasi jaringan yang lainnya. Gitu ya. Jadi efisiensi dari sistem yang akan kita terapkan seperti ini, seperti itu. Dari sisi maintenance-nya, budgetnya juga ketika maintenance itu lebih kecil. Nah, itu ya. Intinya, jika ingin enak seperti ini, kita tambahkan, perbanyak di bagian access point. Ketika ada masukan, nanti kan terjadi interference atau apa, itu sudah bagian teknis di lapangan. Nanti pengalaman yang mengatur ini. Ya, dari sisi logika, dari sisi teori memang akan terjadi interference antara perangkat ini. Tetapi dari sisi lapangan yang saya terapkan, ada teknik-tekniknya. Oke ya. Sekian, nanti ketika ada pertanyaan lagi silakan nanti ditanyakan, saya akan jawab via video ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi.